Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya lah saya dapat mengerjakan UAS mata kuliah komputasi paralel ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan kesimpulan dari materi-materi yang telah dipelajari dari materi modul 1 sampai materi modul 10 di mata kuliah komputasi paralel ini. Di mana materi yang pertama yaitu pengantar komputasi paralel, di mana komputasi paralel adalah salah satu teknik komputasi dalam pengolahan data dan eksekusi tugas yang melibatkan pemecahan tugas besar menjadi beberapa tugas kecil yang dapat dijalankan secara bersamaan paralel dengan tujuan meningkatkan kinerja efisien pemrosesan. Nah, teknik komputasi ini memanfaatkan sumber daya komputasi yang ada seperti CPU, memori, dan perangkat keras lainnya, di mana dalam komputasi paralel ini tuh ada alasannya mengapa kita menggunakan komputasi paralel, karena untuk peningkatan kinerja dengan menjalankan tugas-tugas secara bersamaan. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dapat berkurang drastis seperti itu. Nah, kemudian ada pengolahan data besar. Nah, pengolahan data besar ini maksudnya komputasi paralel itu memungkinkan pemrosesan dan analisis data besar big data dalam waktu yang lebih singkat. Kemudian efisiensi energinya. Komputasi paralel dapat menghasilkan efisiensi energi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Kemudian penyelesaian tugas yang rumit. Nah, komputasi paralel memungkinkan menyelesaikan tugas yang kompleks dan rumit dalam waktu yang lebih singkat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, paralel terminologi. Sistem kerja CPU dan ukuran kinerja. Nah, dalam paralel terminologi atau terminologi paralel merujuk pada istilah-istilah yang digunakan dalam pemrogram paralel atau komputasi paralel, yakni di sini ada thread, proses, parallelism, kemudian konsurensi, for join model, task synchronization, race condition, load balancing, critical section, kemudian deadlock, MPI, OpenMP, dan CUDA. Kemudian selanjutnya ada pengertian CPU. Nah, CPU ini adalah Central Processing Unit, adalah komponen utama dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi-instruksi program. CPU juga sering disebut dengan otak atau prosesor dari komputer, seperti itu. Nah, dalam CPU itu terbagi ada arsitektur CPU yang dimana itu ada control unit, ada arithmetic logic unit atau dinamakan atau sering dibilang ALU, kemudian registers. Nah, di control unit ini itu yang berfungsi sebagai penanggung jawab untuk mengontrol operasi CPU dan koordinasi eksekusi instruktur dalam program. Nah, tugasnya control unit ini itu mengambil instruksi dari memori, mengurai instruksi tersebut dan memerintahkan komponen-komponen lain dalam CPU dan melaksanakan instruksi tersebut. Nah, ini juga itu mengatur aliran instruksi, menjaga urutan eksekusi yang benar, dan mengalihkan aliran data, seperti itu. Kemudian arithmetic logic atau ALU, arithmetic logic unit atau ALU, itu berfungsi sebagai bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, sebagai pembagian, dan operasi logika AND or not pada data, seperti itu. ALU itu mengambil operan atau data yang dioperasikan, menjalankan operasi yang diperlukan, dan menghasilkan hasil dari operasi tersebut. Hasilnya kemudian dapat
disimpan dalam register seperti itu. Kemudian ada register. Nah, register ini itu lokasi penyimpanan kecil dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Nah, data sementara, instruksi, dan alamat memori seperti itu. Nah, kemudian tugasnya register itu digunakan untuk menyimpan data yang diolah oleh ALU. Nah, alamat memori yang diakses hasil dari operasi ALU itu dan instruksinya yang dieksekusi register. Nah, register itu lokasi yang sangat cepat untuk menyimpan data yang dibutuhkan oleh CPU. Seperti itu. Kemudian model pemrogram paralel. Nah, model pemrogram paralel itu terbagi dua, ada proses interaction, ada problem decomposition. Nah, proses interaction ini itu mengacu pada cara berinteraksi atau berkomunikasi antara proses atau tugas yang berjalan secara paralel dalam sebuah program. Kemudian yang kedua itu problem decomposition. Nah, problem decomposition ini adalah proses memecah masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil yang dapat dipecahkan secara independen atau paralel. Seperti itu. Kemudian dalam model pemrograman paralel itu ada namanya desain dasar, di mana desain dasar ini terdapat memori, data, dan unit pemrosesan pusat atau CPU. Nah, di dalam memori itu dalam desain dasar ini terdapat memori yang berfungsi itu untuk menyimpan instruksi, program, dan data. Kemudian, nah dalam memori itu terdapat data. Nah, data itu adalah informasi yang akan digunakan oleh program. Nah, data ini itu akan diolah oleh CPU. Nah, CPU atau unit pemrosesan pusat ini itu mendapatkan instruksi dari data yang ada di memori, kemudian mendekode instruksi dan kemudian itu menjalankan secara berurutan. Nah, seperti itu. Kemudian ada message passing. Nah, message passing ini merupakan teknik bagaimana mengatur suatu alur berkomunikasi messaging terhadap proses pada sistem dalam pemrosesan paralel yang berjalan secara independen, secara berkomunikasi dengan mengirim pesan satu sama lain. Paradigma ini umumnya digunakan dalam lingkungan unit pemrosesan terisolasi, di mana memiliki memori sendiri dan tidak memiliki akses langsung ke memori yang dimiliki oleh unit pemrosesan lain. Dalam message passing ini itu terdapat terbagi dua dalam message passing, ada synchronous message passing dan asynchronous message passing. Nah, kalau synchronous message passing itu pengirim menunggu untuk mengirimkan pesan sampai penerima siap untuk menerima pesan. Nah, oleh karena itu tidak ada buffering. Selain itu, pengirim tidak bisa mengirim pesan untuk dirinya sendiri. Nah, itu untuk synchronous message passing. Kalau asynchronous message passing, pengirim akan mengirim pesan kapanpun dia mau. Kemudian pengirim tidak peduli ketika penerima belum siap untuk menerima pesan. Nah, oleh karena itu diperlukan buffering untuk menampung pesan sementara sampai penerima siap menerima pesan. Selain itu, pengirim dapat mengirim pesan untuk dirinya sendiri. Nah, itu untuk asynchronous message passing. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, message passing interface MPI. Nah, MPI ini adalah standar instruksi industri yang banyak digunakan untuk pemrograman paralel berbasis pesan. MPI memungkinkan komunikasi antar unit pemrosesan, biasanya disebut sebagai proses atau task. Nah, message passing ini itu ada pembagian atau karakteristik dalam MP ini, itu adalah komunikasi antar prosesor, standar industri, pesan, dan operasi sinkronisasi. Nah, komunikasi antar prosesor ini maksudnya MPI itu memungkinkan komunikasi antar unit pemrosesan. Nah, biasanya ini itu disebut sebagai
proses atau task seperti itu. Nah, kemudian ada standar industri. Nah, standar industri ini memungkinkan MPI adalah standar industri yang banyak digunakan untuk pemrograman paralel. Nah, standar ini telah diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman. Nah, misalnya itu seperti C, C++, Fortran, dan Python. Seperti itu. Kemudian pesan. Nah, pesan ini itu maksudnya MPI itu berfokus pada komunikasi melalui pesan, proses-proses pengirim dan menerima pesan untuk berbagi data dan informasi. Nah, pesan-pesan ini itu memiliki alamat pengirim, alamat penerima, dan isi pesan. Nah, kemudian operasi sinkronisasi. Maksudnya ini adalah MPI itu menyediakan berbagai operasi sinkronisasi yang memungkinkan proses untuk mengatur urutan eksekusi dan berkoordinasi. Nah, ini itu mencakup operasi seperti send and receive. Nah, serta operasi sinkronisasi kolektif seperti Berir, seperti itu. Nah, kemudian tools pemrograman paralel. Nah, di dalam tools pemrograman paralel itu ada namanya OpenMP. Nah, ini itu biasanya diintegrasi dengan compiler pada Windows, dapat menggunakan compiler seperti MinGW, strip W64, maksudnya untuk 64 bit. Nah, ini adalah pengembangan dari MinGW yang mencakup dukungan OpenMP OpenMP ini dapat diinstal melalui MSY S2 seperti itu. Kemudian OpenMP programming. Nah, OpenMP ini adalah standar yang digunakan untuk pemrograman paralel multi-threading pada arsitektur shared memory. Nah, pada compiler GCC ini pada compiler GCC ini tidak perlu diinstalasi tambahan. Nah, programmer itu cukup menambahkan direktif OMP pada pada pagar pragma seperti itu. Dalam OpenMP ini itu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama critical section. Nah, untuk critical section ini untuk mengontrol akses bersama ke sumber daya yang bersifat bersamaan, shared resource, sehingga mencegah thread mengakses bagian kode secara bersamaan. Nah, contoh umum penggunaan critical section adalah untuk menghindari kesalahan pembaca tulis atau read writer pada variabel bersama. Kemudian ada namanya barrier. Nah, barrier ini itu adalah mekanisme yang memastikan bahwa semua thread yang berpartisipasi dalam blok paralel telah mencapai titik tertentu dalam program sebelum melanjutkan eksekusi. Nah, barrier memastikan koordinasi antara thread sehingga tidak ada thread yang melanjutkan eksekusi lebih cepat dari yang lain, sehingga memungkinkan sinkronisasi yang aman antara mereka. Kemudian atomic. Nah, atomic ini tuh penggunaan dalam OpenMP adalah untuk melindungi operasi terhadap variabel bersama dari kondisi perlombaan, race condition. Nah, ini itu digunakan ketika beberapa thread berusaha untuk mengakses atau memodifikasi variabel bersama pada saat yang sama. Dengan menggunakan atomic, kita itu memastikan bahwa operasi tersebut akan selesai tanpa interupsi. Nah, atomic ini itu terbagi atas 4, yaitu ada atomic update, atomic read, atomic writer, dan atomic capture. Nah, kemudian ada namanya shared and private variables. Nah, shared and private variables ini tuh adalah variabel yang dapat diakses oleh semua thread dalam lingkungan paralel. Nah, ini tuh berarti bahwa semua thread itu memiliki akses ke variabel yang sama dan dapat membaca dan menulis ke variabel tersebut. Variabel bersama itu biasanya digunakan untuk berbagi data antar thread. Nah, namanya juga shared variable.
shared, dan private variable. Nah, kalau shared variable itu untuk sumber potensial kondisi perlombaan jika tidak ditangani dengan benar. Nah, kalau private variables itu variabel pribadi adalah variabel yang masing-masing thread memiliki salinan sendiri. Nah, setiap thread memiliki salinan yang terpisah dan tidak berbagi nilainya dengan thread lain. Kemudian fungsi dari variables itu biasanya digunakan untuk menyimpan data yang hanya relevan untuk thread tertentu, dan ini menghindari masalah kondisi perlombaan. Seperti itu. Kemudian ada namanya Amdahl's Law. Nah, hukum Amdahl's ini merinci pada pada sejauh mana peningkatan kinerja sistem dapat dicapai melalui paralelisasi tugas, atau dengan rumus speed up sama dengan waktu pemrosesan serial berbanding terbalik dengan waktu pemrosesan paralel, atau dibagi dengan waktu pemrosesan paralel, seperti itu. Kemudian environment variables. Nah, environment variables ini dalam OpenMP adalah variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku dan konfigurasi runtime dari OpenMP. Kemudian untuk mengontrol berbagai aspek dari eksekusi paralel seperti jumlah thread, pengaturan break, pengaturan schedule, dan lainnya. Nah, environment variables ini terbagi atas 9, yaitu OMP 6 threads, OMP schedule, OMP dynamic, OMP proc-bind, OMP nested, OMP stack size, OMP white police, OMP place, dan OMP max active levels, seperti itu. Nah, ini adalah lanjutan OpenMP programming. Nah, OpenMP condition adalah latihan istilah mengacu pada penggunaan klausa conditional seperti if dalam direktif OpenMP untuk mengontrol apakah sebuah blok kode harus dijalankan secara paralel atau tidak. Nah, untuk menguji apakah sebuah fungsi dijalankan secara paralel atau serial berdasarkan kondisi yang diberikan. Oh, kemudian dalam lanjutan OpenMP ini terdapat kondisional. Nah, kondisional itu untuk menguji apakah sebuah fungsi dijalankan secara paralel atau serial berdasarkan kondisi yang diberikan. Nah, di samping lanjutan OpenMP ini itu ada kondisional, ada juga yang namanya OpenMP function. Nah, OpenMP function itu lebih merujuk pada fungsi-fungsi yang disediakan oleh pustaka OpenMP untuk menyediakan perilaku eksekusi paralel dan mengeksekusi informasi tentang thread berjalan. Nah, kemudian itu ada juga namanya reduction. Nah, OpenMP reduction itu adalah konsep yang digunakan untuk mengagregasi hasil dari operasi yang dilakukan oleh banyak thread ke dalam satu hasil akhir. Nah, digunakan ketika beberapa thread melakukan operasi yang bersifat komutatif dan asosiatif pada data yang berbeda. Nah, contohnya itu operasi yang dapat dimasukkan dalam reduction, termasuk penjumlahan, perkalian, operasi logika, dan sebagainya. Kemudian for. Nah, for itu digunakan untuk mengindikasikan kepada kompilator bahwa suatu loop for dapat dieksekusi secara paralel atau beberapa thread dilakukan oleh thread-thread tersebut terjadi secara paralel atau setiap thread akan memproses bagian loop yang berbeda dan hasilnya akan diakumulasikan tanpa perlu penanganan ekspresi, critical, dan reduction. Seperti itu. Nah, kemudian ada OpenMP Master. OpenMP Master itu digunakan untuk mengontrol jalannya kode paralel. Direktif master itu digunakan untuk menandai blok kode yang hanya akan dieksekusi oleh thread master. Biasanya thread dengan ID 0 dan diabaikan oleh thread lainnya. Kemudian ada yang namanya master. Nah, master ini itu hanya akan dieksekusi oleh thread master dengan ID 0. Nah, ini itu memungkinkan thread master untuk melakukan inisialisasi atau tugas khusus lainnya hanya perlu dilakukan sekali. Sementara thread lainnya itu melanjutkan ke bagian berikutnya tanpa mengeksekusi blok master. Kemudian ada namanya single. Nah, single ini itu adalah
direktif OpenMP yang digunakan untuk mengendalikan bagian kode yang hanya dieksekusi oleh satu thread tunggal dalam sebuah thread sama hanya dengan master. Tetapi perbedaan utama antara master dengan single memungkinkan thread apapun dapat melakukannya seperti itu. Kemudian ada mana? Kemudian ada MPI programming. Nah, programming MPI ini atau pemrograman message passing interface adalah cara menulis program paralel yang dapat dijalankan di beberapa komputer. Nah, ini adalah pustaka standar yang menyediakan serangkaian fungsi untuk mengirim dan menerima pesan di antara proses. Hal ini tuh memungkinkan pemrograman untuk menulis program paralel yang portable untuk hal ini tuh memungkinkan pemrograman untuk menulis program paralel portable dan dapat dijalankan pada berbagai sistem yang berbeda seperti itu. Kemudian MPI Collective atau Communication, MPI Collective Communication. Tipe dari collective communication ada namanya di dalam MPI collective communication ini terdapat types of collective functions, di mana types of collective function ini terdapat one to many, many to one, dan many to many. One to many itu artinya satu sender dan banyak receiver, atau sering disebut dengan MPI bcast, MPI scatter gitu. Kemudian many to many artinya itu banyak sender dan satu receiver. Artinya, nah sering disebut dengan MPI gather dan MPI reduce. Nah, kemudian many to many. Nah, artinya ini banyak sender dan banyak receiver, MPI atau sering disebut dengan MPI all to all. Kemudian dalam MPI programming itu, dalam MPI programming dalam MPI programming itu ada namanya one to many, one to many. Nah, di dalam one to many itu ada namanya buff, count, buffer, count, data type, dan root common. Nah, buff ini tuh initial address of send buffer choice. Kemudian buffer, starting address of buffer, count itu input parameters. Kemudian data type itu data type dari buffernya. Kemudian root itu adalah array dari broadcast root. Kemudian com itu artinya communicator handle. Kemudian ada namanya many to one communication. Nah, many to one communication ini itu berfungsi mengumpulkan data dari banyak sender dalam komunikasi di sini. Di sini satu proses yang dilakukan sebagai alat root untuk bertindak sebagai receiver dan proses lainnya akan bertindak sebagai sender. Kemudian MPI reduction. Nah, MPI reduction ini tuh fungsi ini memungkinkan data dari banyak sender dalam komunikasi setelah mengumpulkan data ia melakukan operasi tertentu di atasnya itu dan menghasilkan nilai tunggal sebagai output. Di sini satu proses yang disebut sebagai root akan bertindak sebagai receiver dan proses lainnya akan bertindak sebagai sender. Nah, kemudian itu many to many communication. Nah, dalam many to many communication ini adalah berfungsi sebagai mengirim data ke proses lain. Nah, juga mengumpulkan data dari proses lain. Singkatnya, lebih simpelnya, setiap proses itu bertindak sebagai pengirim sekaligus penerima. Dan fungsi ini itu proses pengirimannya itu tidak diindikasikan sebagai root karena setiap proses mengirimkan karena setiap proses itu adalah mengirimkan data seperti itu. Nah, itulah dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.